Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, guru kelas 1 SD Negeri 1 Panembahan, akan mempresentasikan laporan orientasi P3K di SD Negeri 1 Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Secara garis besar, laporan orientasi P3K ini mengenai rencana aksi perubahan saya sebagai ASN P3K selama 5 tahun, mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Latar belakang aksi perubahan yang saya buat ini mengenai tentang PPDB yang mayoritas peserta didik berasal dari taman kanak-kanak dan beberapa dari rumah tangga. Tetapi masih banyak siswa yang belum bisa membaca dan beberapa yang belum mengenal huruf dan angka. Maka dari itu, kita perlu penanganan cepat agar peserta didik mempunyai minat membaca yang baik dan benar. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah, laporan orientasi ini memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, budaya literasi di kelas 1 masih kurang maksimal. Yang kedua, guru dapat berinovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan aplikasi digital dalam proses pembelajaran seperti Canva dan menggunakan video pembelajaran yang menarik. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya menghilangkan buta huruf baca tulis. Yang kedua, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mengaktifkan permainan tradisional seperti engklek. Yang keempat, menumbuhkan minat membaca dan berhitung peserta didik sehingga mampu bersaing setelah lulus dan menjalani kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027 di SD Negeri 1 Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Visi dan misi SD Negeri 1 Panembahan. Visi yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam berprestasi, amanah, dan santun berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Misi yang pertama, menyiapkan generasi yang berprestasi di bidang IMTAK dan IPTEK. Yang kedua, membangun insan religius yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam perkembangan potensi peserta didik agar berkembang secara optimal. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi SD Negeri 1 Panembahan. Dimulai dari ada kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, operator, pustakawan, penjaga sekolah. Selain itu ada tupoksi P3K. Guru P3K adalah guru yang berada di bawah naungan pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Secara status kepegawaian, guru P3K tidak termasuk PNS. Sementara untuk kewajiban guru P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, memenuhi dan mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja, dan jam kerja, serta disiplin bagi P3K.
Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada matriks rencana kerja. Nama kegiatan yang pertama, pembiasaan budaya membaca. Tujuan kinerja, melalui kegiatan permainan engklek, siswa kelas 1 mampu membaca permulaan 2 suku kata. Indikator pencapaiannya, meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 dalam mengenal huruf dan suku kata. Waktunya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027. Kegiatan yang kedua yaitu pembiasaan budaya menulis tegak bersambung. Tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 dalam menulis tegak bersambung. Indikator pencapaiannya meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf tegak bersambung pada kelas 1. Waktunya pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027. Kegiatan yang ketiga yaitu tumbas, tuntas membaca anak sekolah. Tujuan kinerjanya membimbing anak yang belum bisa membaca agar mampu membaca dengan lancar. Dilaksanakan setelah pulang sekolah, guru memberikan bimbingan pelajaran tambahan seperti dengan membaca buku bacalah sampai ke buku cerita. Bisa dilaksanakan setelah pembelajaran selesai atau pas jam pulang sekolah. Bisa juga dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Indikator pencapaiannya menjadikan anak lancar dalam membaca. Waktu perolehan bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu penerapan pembelajaran berbasis ICT dalam proses pembelajaran. Tujuan kinerjanya menumbuhkan motivasi belajar anak agar lebih semangat dalam belajar. Indikator pencapaiannya, motivasi belajar siswa lebih tinggi. Waktunya dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027. Kegiatan yang kelima yaitu penerapan media pembelajaran POM-POM dalam pembelajaran berhitung siswa kelas 1. Tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan berhitung dan konsentrasi pada siswa kelas 1. Indikator pencapaiannya meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa kelas 1. Waktunya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2027. Kesimpulan, dengan diadakannya kegiatan bagi orientasi ASN P3K diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah di mana akan memberikan dampak baik serta menjadi ASN P3K yang berintegritas dan berinovatif di dalam unit kerja masing-masing. Rencana kerja meliputi budaya literasi dan mengaktifkan permainan tradisional di dalam pembelajaran serta meningkatkan kemampuan menulis dan berhitung. Dengan adanya rencana aksi tersebut, diharapkan ASN P3K bisa menjadi seorang yang berintegritas dan menjalankan tugasnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dimohon kritik dan sarannya. Terima kasih.